Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Selamat pagi Smart Listeners, bagaimana Anda memulai hari Anda hari ini? Apakah dengan mood yang baik atau justru sebaliknya dimulai dari marah-marah atau justru mood yang buruk? Apa yang terjadi di pagi hari Anda di kesempatan pagi hari ini? Tasya Rustama mungkin bisa untuk merubah sedikit mood Anda yang mungkin buruk begitu ya, dengan perbincangan menarik, dengan insight-insight positif yang kami hadirkan lewat program Smart Emotion. Dan tentu saja akan bersama dengan Mbak Anthony Dio Martin. Halo Pak Anthony, selamat pagi. Hai Mbak Tasya, senang sekali pada kesempatan Kamis pagi ini lagi bisa menyapa Smart Listener di mana-mana Anda berada. Yes, apalagi yang mungkin sekarang antusias. moodnya lagi buruk begitu ya Pak Anthony. Yes, benar. Karena kalau pagi-pagi moodnya udah buruk begitu kan, ini akan gawat sampai ke siang, sore, malam kayak Betul. udah senggol bacok begitu kan. Banget. Mbak Tasya merasa nggak? Yes. Kadang kalau pagi aja udah jelek, what happened? Marah-marah gitu kan. Semuanya kena semprot. Iya. Ntar jadi gak bersemangat. Yes. Sampai rumah energinya udah habis, jadi gak bisa main sama anak. Betul. Itu binatang peliharaan aja kabur gitu. Iya. Kucing di rumah aja kabur. Takut. Takut jauh deh. Karena kan mereka bisa merasakan Iya, aura negatif peka. yang muncul. Ini lagi negatif nih. Yes. Berarti obrolan ini penting banget kita tahu ya Pak Antoni di kesempatan pagi hari ini. Dan harus di save gitu di dalam otak kita dengan gimana caranya agar mood kita bisa tetap bagus dan memulai pagi dengan baik. Betul. Dan kita selalu mengatakan bahwa everything start in the morning. Ya, pagi itu ibaratnya kita tuh set tone awal pagi. Bagaimana kita memulai itu yang menentukan keseluruhan. Ya, banyak pepatah yang selalu mengatakan everything start pagi. Burung yang terbang pagi akan mendapatkan cacing duluan. Oke. Ya, ya kenapa cacingnya pagi banget gitu? Salah cacingnya. Itu kalau orang yang bangun siang menyalahkan cacing. Ngapain cacingnya bangun pagi-pagi? Ya. Terus kemudian sampai ada yang bilang opportunity is like sunrise. If you wait too long, you'll miss it. Ya, jadi kesempatan peluang itu seperti matahari terbit pagi. Kalau kamu nunggunya kelamaan, ya udah, kamu udah nggak akan bisa melihatnya lagi, gitu, ya. Dan sampai Miles Davis, salah satu pemusik terkemuka, bilang begini, ya, masa depan saya dimulai sejak ketika saya bangun pagi. Wih, kalimatnya keren betul. So, kalau kita bilang, makanya hari ini kita pagi ini kita akan secara khusus bagaimana bicara betapa pentingnya set the tone sejak pagi. Bahkan seorang Larry King almarhum sampai mengatakan bahwa tiap kali saya memulai hari saya selalu mulai dengan kata-kata positif. Ya, untuk mengingatkan misalnya untuk lebih banyak mendengarkan. Karena kalau saya terlalu banyak bicara, saya tidak akan belajar apa-apa. Jadi saya sejak awal dia udah set the tone buat dirinya. Ya, bahkan Benjamin Franklin, salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah Amerika, mengatakan bahwa ketika dia memulai pagi, dia memset pada dirinya, apa sih yang saya lakukan hari ini akan membuat saya tidak menyesal ketika sebelum hari ini selesai gitu, ya, ditutup. Dan malam harinya dia akan bertanya lagi, apa yang saya lakukan sepanjang hari dari pagi yang saya sesali. Nah, gimana caranya besok pagi-pagi saya memulai, saya tidak membuat saya tidak menyesal. Nah, Benjamin Franklin loh. Jadi sekali lagi Smart Listener, obrolan kita pada pagi hari ini, pertama-tama ini set the tone buat kita. Pagi itu memberikan kepada kita energi awal. Ini adalah titik awalnya buat kita. Kalau orang di paduan suara itu kan biasanya ambil suara ala, dan itu akan menentukan kan. Suara awal ini akan menentukan kita nyanyinya di tangan Anda berapa gitu. Ya, saya bukan penyanyi, jadi saya nggak tahu terlalu banyak, tapi saya merasa bahwa ya kayak seperti itulah kurang lebih. Nada awal akan menentukan nada kita berikutnya, nyampe apa kagak gitu. Ya, artinya sama gitu. Kalau nadanya udah keliru, kerendahan, ketinggian, tone-nya udah keliru, pasti kita akan bermasalah waktu menjalani bagian berikutnya di dalam kehidupan kita. Makanya
penting banget obrolan kita pagi ini untuk kalau kita mau punya hari-hari di mana kita punya cerdas emosi, you have to start it in the morning. Oke, jadi smart listeners, Yes. tangga nada Anda udah di mana nih, C begitu ya. Apa D begitu kan, D minor. Yes, Nah, ini betul. harus preset. Tolong pemain piano. Iya. Biasa kan gitu ya. Iya. Nah, Pak Antoni, Yes. telat nggak sih untuk men-setting di jam segini begitu kan? Karena kan bangunnya sudah dari pagi. Iya. Banyak smart listeners yang sudah sekarang di perjalanan untuk menuju ke kantor. Masih telat nggak sih? Enggak dong. Jadi gini, ketika kita mengatakan pagi itu tidak berarti harus pagi-pagi banget. Karena yang disebut dengan istilah kita pagi is can be differentiate, very very different for every person. Every person, Ya, jadi setiap orang bisa punya konotasi yang berbeda tentang yang namanya pagi itu. Pagi means kalaupun Anda bangun siang, misalnya bangun jam 10, ya sudah itulah pagi Anda gitu. Meskipun udah nggak pagi banget gitu ya. Serius, ada temanku yang bangunnya jam 12 pagi udah jam siang udah jam 12 tapi itu kan paginya buat saya gitu karena saya baru bangun. Oh iya. Jadi mentalnya masih set bahwa itu pagi buat dia. Oke deh. Berarti Selalu lah. it's okay ya untuk yang mungkin Yes. harus bangunnya rada siang begitu. Yang penting Ya. bagaimana meset untuk Dari di awalnya. Ya, titik awalnya kita. Jadi bagaimana kita memulainya? Karena pertanyaan yang sama muncul, Pak, kalau saya ini orang yang bangunnya itu siang gitu, ya, saya bukan orang yang ini. Apakah berarti ini juga masih berlaku? Of course ini masih berlaku, ya. Yang penting Anda kenal pattern pola, gitu. Dan bagaimana kita menciptakan ini, menjadikan ini sebagai ritual awal hari Anda. Mungkin kata tepatnya bukan pagi kali ya, tapi awal harinya kita. Itu lebih cocok untuk kita sebut gitu. Jadi Baik. bagaimana kita mengawali harinya kita itu, apa yang kita lakukan. Nah, ini yang Oke. penting banget menentukan keseharian kita itu. Oke, nanti ada tips and triknya ya Pak Antoni. Yes. Sebenarnya apa sih kita memulai pagi atau memulai hari itu dengan hal-hal Ya. apa sih yang akhirnya ini bisa bikin mood kita bagus begitu Yes. kan. Tapi mungkin Anda smart listeners ada yang sudah punya kebiasaan tersendiri untuk ketika memulai pagi agar moodnya bisa bagus, agar moodnya bisa baik. Apa yang biasanya Anda lakukan? Mungkin Yes. boleh bergabung bersama dengan kami. Biasanya Anda lakukan secara rutin tuh pada pagi hari itu kegiatan apa sih agar mood Anda bisa terjaga dan juga stay positif sampai dengan malam hari? Yes. Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959. Kami tunggu atensi dari Anda. Dan untuk Anda yang ingin bertanya juga boleh di link yang sama. Nanti akan kami bacakan di kesempatan pagi hari ini. Dan Yes. kita jeda dulu sinak Pak Antoni. Sure. Tetap bersama dengan kami Smart Listeners. Kami jeda untuk satu commercial break berikut ini. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the
Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart Listeners, Anda memulai pagi Anda di hari ini aja deh dengan kegiatan apa? Mungkin ada yang berdoa ya Pak Antoni, Yes, betul. sholat subuh begitu Bener. kan? Atau ada yang meditasi, Yes. ada yang berolahraga, Bener. atau udah harus ke dapur ngubrek-ngubrek ya Yes, kan? Yes. Untuk menyiapkan sarapan untuk keluarga. Apa yang Anda lakukan di pagi hari ini? Boleh bergabung bersama dengan kami. Mungkin Anda punya ritual sendiri begitu ya agar mood Anda di keseharian itu bisa terjaga dan stay positif. Yes. Oke, Pak Antoni, ada nggak sih sebenarnya penelitiannya begitu ya? Karena Ya. kan ini unik banget nih, dimana ternyata bisa loh di set nih hari Ya. kita sebenarnya mau kayak gimana tuh ternyata kita bisa ngeset ya, dan itu ditentukan dengan awal kita memulai begitu. Yes, betul. Jadi pada pagi hari ini obrolan kita buat teman-teman rekan-rekan yang tertarik mendalami lebih banyak tentang bagaimana ritual-ritual pagi itu, sebenarnya ada 2 buku bagus banget untuk dibaca. Satu adalah buku Miracle Morning-nya Hal Elrod, seorang yang sempat hidupnya mengalami kecelakaan fatal sampai berbulan-bulan harus masuk rumah sakit, dan itu kendaraannya udah parah banget. Ya orang nggak berpikir bahwa dia bisa selamat, dan akhirnya selamat. So setelah selamat, dia kemudian berjanji dengan kehidupan sisa-sisa waktu yang seolah-olah dia kan dapat nyawa kedua nih. Bagaimana dia membuat supaya waktunya lebih berharga dengan cara dia nanya kepada orang-orang sukses berhasil apa yang mereka lakukan, dan dia komit untuk menggunakan waktu seefektif mungkin. Nah, Hal Elrod di bukunya Miracle Morning. Buku kedua yang bisa jadi bahan inspirasi adalah bukunya Robin Sharma, The 5 AM Club. Jadi membikin klub yang isinya orang-orang bangun pagi jam 5 pagi gitu ya. Paling nggak awal-awal pagi, biasanya kadang-kadang malah lebih subuh untuk Yeah. sholat dan sebagainya malah ya. Nah, itu jam 5 itu banyak yang astaga bangun jam 5 gitu. Jam 4. Semua sekarang jam 4 sebenarnya. Iya, makanya benar ya. Itu aja jam 5 udah menurut saya udah agak siang sebenarnya. Because I'm a morning person. Jadi nah, ini beberapa inspirasi, tapi sekali lagi balik lagi apa yang dikatakan Mbak Tasya. Tadi kita udah ngobrol, bukan berarti harus bangun paginya, tapi lebih kepada ritual saat ketika kita memulai hari itu. Nah, menjawab pertanyaan penelitian, obrolan hari ini itu sangat-sangat berharga, penting. Kenapa? Karena benar-benar didukung oleh beberapa riset penelitian. Riset yang paling menarik, itu sampai pernah dilakukan dengan para CSO, Customer Service Officer. Jadi mereka-mereka itu kemudian ditanya, mood mereka pagi hari itu seperti apa. So, kan beragam. Terus diklasifikasikan lah. Nah, dari mereka-mereka ini kemudian dilihat sepanjang 1 hari bagaimana respon mereka. Ternyata para Customer Service Officer yang paginya mengatakan bahwa hari ini aku mulai dengan ceria, aku bersemangat, aku energik banget, aku antusias banget pada pagi hari ini gitu. Biasanya ternyata sepanjang hari itu mereka berespon terhadap telepon-telepon makian customer itu lebih ramah, lebih tahan banting, lebih nggak mengalami stres, lebih nggak frustrasi gitu. Keluhan mereka sendiri terhadap sepanjang hari buat dirinya mereka sendiri juga menjadi lebih berkurang. Jadi betul-betul dari pagi yang mengatakan dirinya positif sepanjang hari juga lebih berenergi dibandingkan dengan yang ketika ditanya misalnya, gimana perasaanmu pada pagi hari ini? Oh, bete banget. Soalnya tadi di jalan ngalami seperti ini. Aduh, malas banget. Tadi pagi bangun aja udah malas banget gitu. Ternyata tuh mengalami sepanjang hari kondisi mereka itu jauh lebih buruk, respon mereka lebih jutek, lebih judes, lebih tidak menyenangkan, dan lebih banyak juga keluhan-keluhan yang mereka miliki. Jadi dari sini aja kita bisa belajar. Riset juga pernah dilakukan dengan para sales. Nah, kali ini risetnya dilakukan dengan minta para sales untuk kata-kata positif. Jadi kayak self afirmasi. Oke. Nah, mereka para sales yang diminta untuk melakukan self afirmasi, self talk yang positif. Ternyata sepanjang hari itu kelihatan respon mereka terhadap customer, misalnya contoh yang nggak jadi beli, kegagalan penjualan, respon mereka itu lebih cepat move on, lebih mau berusaha, lebih gigih, yang ujung-ujungnya juga berdampak penjualan mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan yang tidak melakukan atau apalagi yang self-talk-nya negatif. Ya. Termasuk juga bahkan ada riset dengan para leaders,
bagaimana memulai mereka hari mereka paginya, kondisi mood mereka pada pagi hari itu ternyata mempengaruhi aura mereka di kantor. Dan itu korelasinya tinggi banget antara leader yang moodnya pada paginya itu bagus. Jadi sepanjang hari itu mood respon dari orang-orang di sekitarnya juga mengatakan ya, dan mereka bisa merasakan gitu loh. Seolah-olah itu nular gitu. Ya. Jadi inilah yang membuat kita kenapa bahwa pagi-pagi itu betul-betul set the tone-nya buat diri kita sepanjang satu hari itu. Kalau mulainya udah salah, sepanjang hari kita juga akan menjadi bete banget. Oh, berarti menghack atau menghack pikiran, menghack diri untuk bilang tadi Pak Antoni bilang ada self talk dan juga self affirmation untuk I'm happy, I'm good, hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Itu juga salah satu yang menolong. Penting ya. Betul. Jadi bisa ibaratnya gini. Ini mulai sekarang mudah-mudahan setelah mendengarkan siaran pada pagi hari ini, smart listener, you have the semacam energi yang bisa Anda lakukan di pagi hari untuk menciptakan semacam ritual buat diri Anda. Bahwa from now on, since the morning, what I want to do, misalnya saya memulai dengan ritual pagi, self-talk positif. Saya lebih mulai dengan bersyukur misalnya Oprah. Nanti kita akan cerita beberapa kebiasaan-kebiasaan bagus dari orang-orang sukses juga. Mudah-mudahan bisa jadi bahan inspirasi kita. Nah, jadi kalau kita belajar orang-orang sukses, mereka punya semacam ritual. So the question for you is, what is your morning ritual? Untuk membuat dirimu sepanjang hari ini lu siap menghadapi apapun tantangan kesulitan yang aku hadapi hari ini. Gitu. Menarik ini karena ini menjawab ternyata hal yang sering saya lakukan dulu Pak Antoni. Di SMA saya kan boarding school ya, tapi bukan pesantren, tapi boarding school. Boarding school asrama gitu ya. Ya sama karena jauh dari rumah. Setiap pagi kita dikumpulin sama kepala asramanya untuk baca doa sebelum berangkat, berbaris baca doa, kemudian bilang saya harus semangat, saya harus ceria, saya harus berprestasi. Really? Every day. Wow, that's a good one. Iya, that's a good one. Kayak apaan sih gitu anak SMA kan kayak ngapain sih ini gitu, tapi ikutin aja ternyata itu berdampak ya. Exactly. Mungkin awal-awal kita merasakan waktu we start dengan ritual seperti itu, kita ngapain sih, aneh ya. Jadi cuma ngikut-ngikut dan body kita masih melawan, aneh banget gitu loh kan, maksa banget gitu. Tapi lama-lama jadi itu kan menjadi bagian dari pemrograman dalam diri kita kan. Baru kemudian kita sadar, ternyata itu penting banget gitu. Berarti memulai dengan hal-hal positif, memulai dengan kata-kata baik itu penting ya. Betul. Tapi berarti untuk kayak ibu-ibu Pak Antoni yang memulai dengan langsung ke dapur misalkan kita harus masak, geruduk di dapur. Ini merupakan satu kebiasaan yang quote and quote kurang baik berarti ya. Sebenarnya bukan baik atau nggak baik sih sebenarnya. Kita tidak mengatakan memang kalau memang itu adalah bagian dari tugas tanggung jawab, apalagi udah telat banget gitu kan. Nanti kalau enggak, sebentar dulu. Karena gara-gara mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Antoni Dio Martin, katanya jangan langsung masuk ke dapur, tapi tunggu sebentar, saya butuh 10 menit. Anak sama suaminya. Ini si bunda punya satu kebiasaan aneh hari ini, dan seterusnya kita harus menunggu 10 menit untuk ritualnya. Gara-gara dengerin siaran satu itu. Nggak usah. Tapi gini, toh yang namanya ritual positif pagi itu kan bisa dilakukan yang waktu singkat sebenarnya. Misalnya tadi kan self afirmasi positif. Atau misalnya kan dengan katakanlah terhubung ke atas, doa pendek misalnya. Jadi kita menciptakan ritual yang intinya sama komitmen pada diri kita, mental dan emosional. Bahwa today I'm gonna be good, apapun situasi I'm ready untuk sebagian. Dan itu gak butuh ritual panjang sebenarnya kan. Sebenarnya ini adalah bagian dari pemrograman sebuah habit bagus yang kita ciptakan buat diri kita sendiri gitu loh. Nah, untuk menolong kita melewati sepanjang tantangan sepanjang satu hari itu sebenarnya. Kan itu sebenarnya. Baik. Tapi ada kalanya begini Pak Antoni, kita bangun tidur dengan mood yang kurang bagus, entah lagi pegel-pegel atau salah posisi, aduh salah bantal begitu kan. Karena nggak mood untuk melakukan itu. Tapi kita tetap harus melakukan itu karena itu ritual kita. Apakah itu akan efektif? Karena kan dilakukan dengan tidak conscious ya, atau tidak sadar begitu kan. Nah, apakah itu akan tetap efektif Pak Antoni? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak begitu kan. Karena ini kan
kemudian maksa kita begitu Yes. kan untuk bisa melakukan itu karena itu merupakan Yes. sebuah kebiasaan. Apakah Ya. tetap efektif? Yes. Smart listeners, Anda tetap bersama dengan kami. Nanti juga Pak Antoni akan jabarkan ya. Boleh dong Pak Antoni ceritain sebenarnya kalau orang-orang sukses tuh sebenarnya apa sih yang dilakuin? Yes, betul. Saya tuh kalau banyak tamu datang ke sini, smart listener, saya tanya, "Bapak bangun jam berapa? Maaf." Yes. Terus kemudian apa Dilakukan. yang biasa dilakukan? Serius. Kepo banget. Kepo ya, maaf ya Pak, tapi saya mau tahu begitu Yes, kan. betul. Saya sering banget kayak gitu. Betul. Dan bisa orang nggak keberatan kok untuk cerita. Yes. Ya makasih ya Pak, Betul. saya jadi relief gitu. Iya, dari situ kita bisa belajar banyak. Iya, Ya. karena kan penting Habits, ya. Itu success habits-nya. habits gitu. Iya. Oke, kita Success jeda is a dulu. habits. Ya. Kita jeda dulu sejenak, Pak Antoni dan Yes. smart listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Emotion untuk satu commercial break berikut ini. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Di sesi yang ketiga Smart Listeners, nggak terasa ya Yes. di kesempatan kali ini Betul. karena semoga saja ngobrolin tentang kebiasaan iya. seharian. Ya. Semoga saja ini juga bisa membangkitkan mood Anda begitu ya. Mindset sebenarnya hari ini mau seperti apa, akan dilalui seperti apa. Tapi kalau ngesetnya terpaksa gimana tuh Pak Antoni? Again, ngehack itu kadang-kadang pikiran, penelitian tentang pikiran itu kan kadang-kadang pikiran itu sama ketika terus menerus dimodifikasi seperti pikiran nggak bisa. Loh, kenapa aku harusnya sedih tapi kenapa tubuhku bersemangat ya? Harusnya aku bersemangat dong gitu. Jadi kadang-kadang balik lagi seperti kata Mbak Tasya, bisa dihack sebenarnya. Nah, gini, mungkin yang paling bagus buat pertimbangan kita adalah cobalah hindari untuk beberapa hal yang sebenarnya nggak bagus. Ya, ini yang saya mau sampaikan. So, ini beberapa hal yang jangan dijadikan sebagai ritual pagi. Dan inilah yang harus cepat-cepat diganti maksudnya. Dihindarin Ya, begitu dihindari. ya? Kalau ditanya Mbak Tasya tadi, apakah dengan kayak gitu padahal tubuh kita lagi ini? Trust me, kadang-kadang ketika dipaksa, akhirnya kemudian malah tubuh kita, harusnya aku menyesuaikan. Iya, oke deh. Jadi kadang tubuh kita terus menuruti pikiran dan perasaan kita. Jadi ini bisa dihack. Nah, apa yang tidak baik kalau kita memulainya? Satu, jadi hindari untuk mulai dengan visualisasi atau imajinasi yang udah negatif banget itu. Bangun, aduh, saya membayangkan hari ini bakal nggak menyenangkan banget, ketemu sama orang yang tidak menyenangkan. Itu kan hanya pikiran, nggak ngomong apapun. Tapi kan kata Albert Einstein, remember, energi mengikuti imajinasi kita. Jadi kadang
tubuh kita, energi kita akan kemudian akan follow what happen. So be careful dengan imajinasi yang kita bayangkan, dan seringkali bayangkan itu akan attract apapun kejadian situasi yang kemudian terjadi. So be careful. Secondly, self talk yang negatif. Self talk itu kan tadi udah ngomong dong. Wah, hari ini bakalan berat nih. Hari ini bakal susah, aku gak suka banget hari ini. Entah kita ngomong pada diri kita sendiri atau kita ngomong pada orang-orang di rumah misalnya. Itu juga sebenarnya sesuatu yang buruk. Kenapa? By imajinasi, by self-talk, it's actually happen in our mind. Dan di EQ kita selalu mengatakan pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan. Ya, dan everything start. Kalau pikiran kita udah negatif, kalau kita menemukan diri kita udah negatif seperti itu, Anda tahu apa yang mesti Anda lakukan? Cepat-cepat ganti. Ya, cepat-cepat isi dengan sesuatu yang lain. Kalau enggak, itu akan mempengaruhi keseharian. Atau makanya hati-hati juga konsumsi berita-berita negatif. Be careful. Kadang kita nggak sengaja kan scroll. Iya. TikTok lah, Instagram lah, atau yang di Facebook lah gitu, gitu kan, atau berita-berita lah online gitu, gitu. Nah, yang aku banyak hindari itu berita politik. Biasanya itu kan kadang-kadang yang bikin inilah berita-berita. Kecuali memang ada orang politik, ada orang yang memang mesti ngerti tentang berita sepanjang hari itu. Buat saya nggak terlalu penting-penting banget. Makanya biasanya saya membaca berita dan sebagainya itu biasanya sore atau malam. Baru kemudian saya ngikutin apa sih sebenarnya terjadi sepanjang hari ini dan sebagainya. Supaya nggak mengganggu mood, emosi sepanjang hari itu. I try to avoid yang hal seperti itu di pagi hari. Atau kadang kita nggak sengaja pagi hari tapi kontak itu ya kecuali nggak terhindari ya. Kalau orang ini kok berada di sekitar kita, maksudnya kontak dengan sengaja teleponan dan sebagainya. Ngapain teleponan sama orang kemudian udah gosip pada pagi hari ini dan isinya udah negatif. So itu juga akan mempengaruhi mood kita sepanjang hari. Kita tahu orangnya cenderung negatif, kita tahu bahwa orang ini pemikirannya seperti itu, sudah jangan dikontak di pagi hari. Karena kalau kontak di pagi hari pasti yang akan diomongin akan seperti itu, dan itu akan mempengaruhi mood kita. Ya, atau yaitu bisa kita sendiri yang marah-marah, mengumpat-ngumpat. Jadi benar-benar kita sendiri menghidupi dan memberi makan kepada perasaan negatif itu. Dan itu juga sekali lagi akan mempengaruhi keseluruhan bagaimana emosi kita sepanjang hari itu. Ya. Wow, Yes. ternyata kayak gitu tuh bisa mempengaruhi banget ya, Pak Ya, Antoni. karena itu dropping energi. Karena butuh menghabiskan energi kan. Iya, benar, Ya, benar. energi kita akan dikumpulkan untuk urusan seperti itu. Kalau di dalam tabung itu dianggap biasanya ada teori tentang tabung energi itu. Ini yang kemudian membuat akhirnya kemudian energi yang kita miliki jadi bocor. Ya. Oke, saya sering begini ditanyain, apa aja sama suami begitu kan? Yes. Aktivitas kamu hari ini apa aja? Ini. Wah, banyak ya ternyata, jadi mikir gitu. Banyak ya, capek deh. Itu benar-benar habis itu jadi capek. Iya. Iya. Ternyata Betul. Lebih baik kita tidak mau ini, wah excited saya akan belajar hari ini, ada sesuatu pembelajaran, kalaupun ada masalah, I'm ready. Kalimat-kalimat itu akan lebih menolong gitu. Oke. Ya. Karena kita perlu belajar banyak dari orang-orang sukses, bagaimana mereka juga menghadapi kendala, tantangan. Mereka bukan orang yang super kemudian bisa menyulap harinya jadi ini. Mereka juga akan menghadapi tantangan, tapi bagaimana mereka menyikapi itu yang kita mesti pelajari. Orang-orang sukses ini ternyata juga punya keseharian yang luar Iya. biasa dan harusnya bisa kita pelajari begitu ya, Pak Persis. Antoni. Ya. Kebiasaan-kebiasaannya bisa kita tiru begitu kan ya, smart Ya. listeners. Kalau dari Pak Antoni sendiri, kebiasaan paginya seperti apa? I'm a very morning person. Jadi saya bisa bangun jam 3, jam 4. Karena tidur saya berusaha untuk ini. Dan saya udah menemukan pola saya itu maksimal banget. Saya sempat, minggu lalu baru sempat ngobrol dengan peserta, nanya, Pak, saya gimana bicara tentang itu. Tentang ritual pagi, bagaimana menjadikan mood kita lebih bagus. Jadi saya bilang saya adalah orang yang tidak bisa tidur malam. Batas saya jam 12 malam. Kalau saya paksa, beberapa kali kan kadang-kadang, aduh kayaknya tanggung nih, jam 12 paksa. Besoknya biasa tubuh saya memberontak. Meriang lah, panas lah dan sebagainya. Apalagi ditambah faktor U kan. Kita mesti sadar diri gitu. Jadi Bukan saya berusaha yang untuk- ngomong ya, smart listeners. Saya Pak Antoni berusaha. sendiri. Mesti sadar diri, tahu diri. Jadi berusaha untuk tidak melewati batas itu. Jadi makin dengan berjalannya usia kita harus sadar dengan pattern dan pola kita. Nah, pola saya adalah tidur akan biasa lebih awal, bangun lebih pagi. Nah, bangun pagi itu saya merasa
suasana masih tenang, handphone juga tidak berbunyi. Saat itulah saya bisa melakukan banyak ritual-ritual pagi. Mulai dari membereskan pekerjaan yang masih tertunda, apa yang harusnya aku persiapkan, hal-hal yang perlu aku kerjakan. Jadi men-set secara pikiran itu setiap pagi itu udah direncanakan. Dan sepanjang itu menolong banget. Jadi kita merasa, yes, I'm ready for today gitu. Dan itu membuat kita melakukan segala sesuatu itu rasanya lebih siap. Karena kita udah antisipasi, energi kita udah siap duluan. Gitu. Akan melakukan ini ada sudah terjadwal di hari Betul. itu. Oke. Yes. Kalau Ya. tokoh-tokoh yang lain seperti apa Pak Antoni? Nah, kita bisa belajar nih yang dari hasil penelusuran interview yang kemudian kita rekap di sini. Contoh Oprah Winfrey. Itu selalu dia cerita, dia memulai aktivitas itu jam 6 pagi. Ya, jam 6. Dan dimulai salah satunya adalah jurnal bersyukur, The Gratitude Journal. Jadi mulai apa yang disyukuri, apa yang dihargai dan itu kan memberikan energi positif juga kan gitu, ya. Mulai dengan olahraga pagi dan itu bagian itu ceritanya Oprah. Bill Gates itu di dalam beberapa wawancaranya dia mengatakan kebiasaannya adalah baca. Dia akan meluangkan waktu sejam, makanya dia termasuk salah satu pembaca yang luar biasa kan. Dan jadi contoh gitu, pebisnis yang rajin meluangkan waktu untuk baca sejam, dia akan meluangkan pagi untuk membaca. Dan itu jadi rutin, dan dia mewajibkan dirinya untuk update dirinya dengan seperti itu. Amazing loh ya, dengan kesibukannya. Richard Branson tahu Divergent, ketika ditanya, dia bilang dia akan bangun sekitar jam 5 pagi. Habis itu salah satu karena dia lebih itu mungkin outgoing, lebih ke olahraga. Jadi aktivitas itu menjaga tubuhnya fit. Fokusnya di situ. Habis itu sarapan dengan keluarga, baru kemudian aktivitas pagi. Tim Cook itu CEO-nya salah satu yang luar biasa ya dari Apple. Dia punya kebiasaan bangunnya lebih pagi lagi, 3.45. Wow. Kenapa 3.45? Jangan tanya sama saya, tanya sama dia. Dan kalau dia akan fokus pada tugas, jadi bangun pagi-pagi supaya bisa fokus pada tugas-tugas yang dia mengerjakan itu sebelum diganggu orang. Dan itu yang dia ceritakan. Nah, ada waktu dia akan luangkan waktu untuk fisik, olahraga. Kalau kita perhatikan, ini mereka yang jelas adalah mereka menciptakan ritual-ritual pagi buat diri mereka yang membuat tubuh mereka rutin bahwa ini yang mereka kerjakan dan itu membuat mereka lebih siap untuk melakukan segala aktivitas hari itu. Oke, Ya. baik. Pak Antoni, kita jeda Ya. dulu sejenak. Mungkin Sure. nanti kita akan bacakan begitu ya respon dari Yes. smart listeners yang sudah bergabung, kemudian pengalaman-pengalaman mereka, begitu Ya. kan ya di kesempatan kali ini. Namun izin saya bacakan dulu, ini satu pertanyaan dari Ya. Bapak Abdul. Pak Antoni dari Jakarta, selamat pagi Pak Antoni, Mbak Tasya. Yes, morning. Bagaimana ya cara menerapkan hal ini di kantor kita sebagai pemimpin atau business ownernya agar Yes. karyawan happy di kantor? Ya. Bisa nggak ini digerakkan dari top to the bottom? Bisa banget. Kan tadi kita Nah. udah cerita tentang bagaimana kondisi leader itu mempengaruhi situasi di kantor. Oke, Betul. caranya, how to-nya Yes. akan dibahas Oke. ya Pak Antoni. Kita Yes. jeda dulu smart listeners. Untuk satu sesi terakhir, pastikan Anda bergabung bersama dengan kami di kesempatan Smart Emotion pagi hari ini. Kita set agar mood kita bisa positif dan Betul. juga happy terus sampai dengan malam nanti. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin,
Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Sesi terakhir Smart Listeners dalam program Smart Emotion. Anda bagaimana di pagi hari ini? Pertanyaan saya, apa sih yang biasanya Anda lakukan Smart Listener secara rutin di saat pagi hari untuk jaga mood Anda tetap positif? Gimana caranya? Dulu kalau saya sekolah, Pak Antoni, Yes. orang tua tuh kalau bangunin marah-marah. Iya, makanya sepanjang hari udah mulai dengan Udah- kesel. iya, Sama di bener. sekolah juga kesel gitu. Iya. Ini juga catatan Iya. ya, untuk Iya. orang tua begitu kan, Betul. bangunin anaknya bisa Iya. Harus dengan baik-baik. baik-baik. Jangan yang marah-marah. Iya. Nah kalau Pak Abdul, Pak Antoni di Yes. sesi ini kita jawab tadi kan pertanyaannya Iya. gimana bosnya itu mau Iya. karyawannya tuh agar happy juga, Iya. moodnya oke juga seharian. Apa sih yang bisa dilakukan oleh para business owner? Oke, pada pagi hari ini mungkin ini bisa jadi alternatif belajar dari beberapa tulisan, beberapa dari riset yang mungkin bisa kita kerjakan di pagi hari untuk menciptakan mood yang positif, ya. Salah satunya, jadi tadi saya bilang kita mengambil inspirasi dua buku, The Miracle Morning, Hal Elrod, sama The 5 AM Club, Robin Sharma. Jadi Robin Sharma sampai bilang begini di bukunya, hal yang paling menyedihkan adalah ketika kamu bangun pagi, yang maksud dengan bangun pagi waktu ketika kamu terbangun, ya, jadi bangun pagi itu bisa bangun siang, ya, pagimu gitu maksudnya, dan kamu nyesal, aduh, harusnya aku lebih pagi ya untuk melakukan lebih banyak hal, aduh, harusnya kemarin itu aku bangun lebih awal, mungkin hidupku akan jauh lebih baik. Itu hal yang paling menyedihkan dia bilang. Makanya itu sebabnya dia bilang start your day dengan cara yang seproduktif mungkin. Itu kata Robin Sharma. Nah, Hal Elrod seperti yang saya bilang di bukunya Miracle Morning, sampai dia meneliti orang-orang sukses, dia wawancarai, Pak, Bu, yang Anda lakukan setiap pagi ketika memulai hari Anda yang membuat Anda sukses seperti sekarang apa sih gitu. Nah, dari jawaban-jawaban mereka ini banyak diteliti John Gray, Brandon Burchard, kemudian Laila Ali, anaknya Muhammad Ali, ditanya bapaknya si Muhammad Ali dulu atau memulai harinya juga. Jadi ditanyalah data-data seperti itu, dan dia kemudian menyebut satu istilah yang menarik namanya savers, ya, untuk menyelamatkan hidup kita. Savers, SAVER. Jadi ini yang bisa dilakukan. S itu dimulai dengan silencing. Jadi sekitar 5 menitan, ya. Nah, 5 menitan itu ini menurut si Hal Elrod loh ya. Jadi buat Anda bisa sesuaikan dengan versi Anda sendiri. Mau 1 menit juga nggak jadi masalah, mau 2 menit juga nggak jadi masalah. As long as bagian dari ini kita menciptakan semacam ritual. Jadi silencing, diam, bisa berdoa, bisa sholat, bisa bermeditasi. But intinya adalah bukan dengan buka handphone dulu, ya. Jadi mulai dengan silencing dulu, diam, jadi kontak ke atas gitu loh, mendiamkan diri. 2. Setelah silencing dari savers itu adalah affirming. Affirming itu memberikan afirmasi positif. Seperti tadi penelitian kita dengan para sales yang mulai dengan kata-kata positif, Mbak Tasya waktu sekolah dulu gitu. Dan di beberapa budaya perusahaan Jepang itu diciptakan seperti itu. Jadi kata-kata kalimat-kalimat small yell positif untuk membangkitkan semangat itu mulai diciptakan, ya, di beberapa perusahaan. Nah, buat para leaders yang mendengarkan kita pada pagi hari ini, buat Anda pemilik perusahaan, bisa juga loh Anda menciptakan yell-yell seperti itu untuk tim Anda untuk membangkitkan energi positif buat mereka. Ya, jadi affirming
afirmasi yang positif. Berikutnya adalah V itu adalah visualizing. Membayangkan hari ini bakalan seperti apa. Apa yang akan saya lakukan. Apa tindakan saya, respon saya sepanjang satu hari. Jadi kita set the tone untuk sepanjang hari. Savers kan, SAV. Kemudian itu adalah exercising. Kan tadi kita cerita banyak tokoh-tokoh sukses yang pagi hari mereka luangkan waktu untuk berolahraga. Jadi dengan berolahraga itu juga memberikan energi kan gitu, semangat pada kita. R itu apa? R itu adalah reading. Tadi kebiasaan Bill Gates sejam pagi-pagi untuk baca. Nah, reading ini tidak harus lama-lama dan tidak harus menghabiskan satu buku ya. Nanti kasihan kerjaan nggak dikerjain gitu, isinya baca buku. Kenapa baca buku? Saya mendengarkan siaran katanya harus baca gitu. Nggak perlu baca sampai segitu lama kali. Sebenarnya ini juga waktu nggak perlu lama-lama. Bisa antara 1 menit sampai 5 menit. Artinya gini, kan ada begitu banyak buku positif, misalnya contoh yang bicara tentang motivasi. Mungkin buka 1 halaman atau 2 halaman aja, itu pun kita anggap sebagai reading. Ya, intinya memasukkan dalam pikiran kita hal-hal yang positif itu. Ya, reading, say first, reading. Habis itu terakhir scribing. Ya, dari say first itu terakhir scribing. Scribing itu artinya nulis, to do list. Hari ini saya mesti ngapain sih? Apa yang saya mau kerjakan? Apa yang saya mau lakukan? Misalnya 3 hal yang saya harus tunaikan, bereskan sepanjang satu hari ini. Jadi kita scribing, kayak bikin to do list. Nah, inilah 6 hal yang ternyata ketika ditanya sama orang-orang sukses itu, mereka bikin itu. Jadi safer silencing, affirming, visualizing, exercising, reading, sama scribing. Ya, 5-6 hal inilah yang bisa kita lakukan sebagai alternatif di pagi. Dan ingat, yang namanya savers ini tidak butuh waktu harus banyak. Kalau waktu kita memang cuma setengah jam, ya sudah, berusaha untuk komit dengan setengah jam ini. Tapi sekali lagi intinya adalah menciptakan semacam ritual yang kita lakukan pagi hari itu menolong kita untuk memberikan energi buat kita sepanjang hari itu. Oke, Ya. baik. Yes. Berapa lama ini bisa terbentuk, Pak Antoni? Karena ini related banget ya dengan yang disampaikan Ibu Diana begitu, Pak Antoni, Yes. di kesempatan pagi hari ini. Ya. Katanya saya pernah bad mood seharian Ya. karena baca berita update di pagi hari yang buruk. Akhirnya saya berhenti bangun tidur main HP. Itu generasi saya sih, Pak. Bangun tidur kita bukan baca doa tapi langsung buka HP. Buka Sekarang HP. apa yang update ya? Yes, betul. Ya. Jadi gini, hasil penelitian dan ini yang ditulis di kedua buku tersebut itu. Jadi kita terdiri waktu kita membentuk sebuah perilaku, ini kan bicara mengenai habits, ya. So start with the positive and good habits every day, every morning. Jadi di hari pertama sampai hari 10 ada istilah yang dipakai yaitu biasanya kita unbearable. Nggak tahan, aduh gila susah banget ya ternyata memulai kebiasaan seperti ini. Gampang diomongin dan ternyata ketika dijalanin kan nggak gampang. Iya. Sama kayak diet lah. Iya. Diet paling susah itu antara hari pertama dan hari 10 kan. Unbearable, aduh nggak tahan banget gitu kan. Mesti aduh rasanya mau intermittent, aduh rasanya ini tunggu sampai jam 12 lama banget gitu. Ya, unbearable. Sama kayak puasa kan. Iya. Memang beratnya hari pertama. Iya, 10 hari pertama itu biasanya berat. Biasa kalau teman-teman lebih itu biasa 1 minggu pertama. Ya, kalau dalam istilah ini 10 hari pertama unbearable. Tapi kalau kita 10 hari bisa lewat, jadi antara 20 sampai ya hari 11 sampai 20 lumayan. Ya, tapi masih uncomfortable. Masih nggak nyaman, nggak enak, masih tetap aja sama. Pokoknya mirip lah puasa gitu kan, masih udah mulai terbiasa tapi masih tetap belum nyaman dong. Tapi coba kalau udah akhir-akhir puasa, hari ke-21 sampai hari ke-30 ya, itu mulai unstoppable. Udah Wah, biasa, udah Bang. terbiasa. Bahkan lagi lebaran udah harus makan ya. Iya Iya. bener, karena udah terbiasa Iya. gitu. Oh iya, gue kan merasa lapar gitu. Iya. Bener. Hebat banget gitu. Orang Idul Fitri yang dia seharusnya makan ini sebagai gue nggak lapar gitu. Nggak lapar bener. Sombong. Ya jadi biasa gitu, unbearable, habis itu uncomfortable, terakhir unbearable, unstoppable. Wah jadinya begitu bersemangat. Dan biasanya ketika kita membentuk kebiasaan itu 3 proses yang akan terjadi. Makanya kalau setelah 1 bulan itu akan mulai jadi kebiasaan.
Nah, inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ayo create ritual-ritual pagi yang membuatmu jadi positif, yang membuat kamu optimis di pagi hari. Ya, jadi sekali lagi kita mau jadi sukses ya, kita harus belajar dari mereka-mereka yang sukses itu. Ya, banyak di antara mereka mulai bangun pagi, memanfaatkan waktu pagi mereka dengan sesuatu yang berharga. Ya, sekali lagi pagi tidak berarti harus pagi hari ini. Jadi pagi di sini adalah awal ketika kamu memulai harimu. Memulai hari. Oke, Yes. silahkan smart listeners diterapkan begitu ya, dan juga mungkin disesuaikan karena kan tiap orang punya hobi dan kemauan yang berbeda-beda begitu Yes, kan Pak Antoni. betul. Ada yang suka baca, mungkin bisa membaca, Ya. sukanya olahraga, sporty banget deh, Yes. bisa untuk berolahraga. Betul. Atau yang tadi Pak Antoni sempat bilang ada savers, Yes. apa kan? Silence, affirming, visualizing, exercising, reading, dan scribing. Betul. Bisa dilakukan. Yes. Terima kasih Pak Antoni. Thank you juga untuk Mbak Tasya. insight-nya. Yes, thank you juga energi pada pagi hari ini. Yes. Jadi memberikan energi. Nah, mendengarkan seperti ini juga memberikan energi pagi. Iya, dan Benar. semoga jadi pembentuk kebiasaan positif begitu ya Pak Yes, Antoni sampai dengan banget. malam hari nanti. Terima kasih Great. juga untuk Anda smart listeners yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, dan akhir kata kami harus pamit undur diri. Saya Tasya Rustama. Dan saya Anthony Dio Martin. Smart Emotion. Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Diomartin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.